Anda pasti sering banget ya dengar nasihat klasik buat startup. Fokus, fokus, fokus. Kedengarannya logis banget kan? Maksudnya biar sukses ya kerahin semua energi ke satu titik aja. Iya betul, itu nasihat yang umum banget. Tapi menariknya sumber yang kita bahas ini, dari buku Startup Myth and Models, malah bilang itu mitos nomor 11. Wah, mitos. Jadi anggapan umum yang sering dianggap benar, mutlak, padahal bisa jadi keliru gitu ya? Bisa dibilang gitu. Bukan berarti fokus itu salah total ya. Startup jelas butuh fokus buat eksekusi. Kalau nggak fokus, ya nggak ada yang jadi. Oke, oke. Tapi masalahnya kalau fokusnya itu terlalu kaku. Nah, itu bisa jadi bumerang. Bumerang. Kok bisa? Bukannya justru bagus ya kalau fokus. Apalagi kan startup sumber dayanya terbatas banget. Kalau nggak fokus, nanti malah nyebar kemana-mana, nggak ada hasil. Nah, itu dia jebakannya. Fokus yang berlebihan atau terlalu kaku itu bisa bikin kita kena yang namanya tunnel vision. Tunnel vision. Maksudnya? Jadi pandangan kita terlalu sempit, kayak pakai kacamata kuda gitu. Kita jadi nggak awas sama apa yang terjadi di sekitar kita. Oh, jadi kita sibuk ngerjain satu hal, nggak sadar ada peluang lain yang lebih bagus gitu. Tepat sekali. Bisa jadi kita kerja super efisien, tapi arahnya ternyata salah. Atau kita malah ngelewatin kesempatan emas yang muncul tiba-tiba di luar rencana awal kita. Wah, menarik nih. Jadi ada resiko kita terlalu asyik gali di satu sumur, padahal di sebelah ada tambang emas gitu ya? Terus gimana dong cara nyimbanginnya? Di buku ini ada saran kerangkanya kan? Ada. Nah, alih-alih cuma fokus aja, buku ini ngasih siklus yang lebih dinamis. Fokus, jelajahi, fokus. Fokus, jelajahi, fokus. Oke, maksudnya gimana tuh? Artinya gini, ada periode di mana kita memang harus fokus penuh buat jalanin rencana, eksekusi abis-abisan. Oke, itu bagian fokus pertama. Betul. Tapi, sama pentingnya, kita juga perlu secara sadar nyisihin waktu atau perhatian buat menjelajahi. Menjelajahi. Maksudnya lihat-lihat keluar gitu. Iya, lihat tren baru, dengerin apa kata pasar, mungkin coba eksperimen kecil-kecilan di luar jalur utama. Pokoknya buka mata, buka telinga. Oke. Terus kalau pas menjelajahi itu nemu sesuatu yang bagus. Nah, kalau nemu sesuatu yang menjanjikan, baru kita bisa fokus lagi ke arah baru itu. Jadi siklusnya gitu, fokus, terus sedikit longok kanan-kiri, kalau ada yang menarik, ya fokus lagi ke sana. Jadi ini bukan berarti kita jadi gampang goyah atau pelin-pelan ya, tapi lebih kayak kewaspadaan strategis gitu, biar nggak kebablasan di satu jalur aja. Tepat. Contohnya Microsoft tuh, yang dibahas di buku. Itu klasik banget. Awalnya kan mereka fokus banget jualan bahasa pemrograman basic, spesifik sekali itu. Iya, inget itu. Itu fokus awal mereka. Tapi kemudian, muncul kesempatan dari IBM, mereka butuh sistem operasi buat PC baru mereka. Nah, itu kan di luar bisnis basicnya Microsoft ya? Betul. Itu di luar jalur utama mereka saat itu. Tapi Microsoft menjelajahi peluang ini. Mereka ambil langkah, akuisisi QDOS, kembangin jadi MS-DOS. Dan ya, sisanya kita tahu lah gimana. Jadi MS-DOS itu hasil eksplorasi mereka ya? Bisa dibilang gitu. Dan justru dari lisensi MS-DOS itulah fondasi kesuksesan raksasa mereka terbangun. Jauh banget ngalahin bisnis basic awal mereka. Gila ya, kalau mereka terlalu kaku fokus di basic, mungkin ceritanya beda banget. Ada contoh lain nggak, kayak dari penulis bukunya sendiri, Overpal itu? Ada Overpal Media. Mereka awalnya fokus bikin widget sosial. Semacam aplikasi kecil buat jejaring sosial gitu. Tapi sambil jalan, mereka iseng bikin proyek sampingan. Buat menjelajahi cara bantu game di Facebook biar bisa dapat duit. Lewat semacam overwall gitu, dinding penawaran. Oh, jadi proyek sampingan aja awalnya? Iya. Ternyata proyek sampingan ini yang malah meledak. Laris banget akhirnya mereka berani geser fokus utama ke situ. Bisnis widget awal malah ditinggalin. Wow, jadi jelajahi bisa nemuin bisnis inti baru ya? Ada lagi, Ginop itu gimana? Nah, Ginop ini contoh bagus buat lihat siklusnya berulang. Mereka itu setahun penuh fokus deketin jejaring sosial besar, biar mau pakai mereka jadi penyedia API resmi. API itu kayak jembatan data gitulah. Oke, fokus tahun penuh. Hasilnya? Gagal total. Nggak ada yang mau pakai. Waduh, terus gimana? Nah, setelah gagal,
Mereka nggak nyerah. Mereka menjelajahi lagi. Mereka coba cari tahu, sebenarnya kebutuhan pasar apa sih yang belum terpenuhi? Ternyata mereka nemuin kalau banyak perusahaan lain justru butuh akses data publik dari macam-macam jejaring sosial, tapi lewat satu pintu aja biar gampang. Ah, jadi bukan dari satu jejaring sosial, tapi dari banyak lewat satu layanan. Betul. Nah, setelah nemu kebutuhan pasar ini, mereka fokus lagi. Kali ini fokus bangun solusi API tunggal buat perusahaan-perusahaan itu. Dan akhirnya, sukses besar. Sampai akhirnya diakuisisi Twitter. Keren banget. Jadi fokus awal gagal, terus jelajahi, nemu jalan baru, terus fokus lagi di jalan baru itu. Bener-bener siklus ya. Persis. Jadi kesimpulannya nih kayaknya kerja keras aja nggak cukup ya. Tapi kerja keras buat hal yang bener. Dan hal yang bener itu kadang baru ketemu pas kita lagi jelajahi. Iya, bisa dibilang gitu. Fokus itu penting buat nyelesain kerjaan. Tapi eksplorasi itu penting buat mastiin kita ngerjain kerjaan yang tepat. Kalau terlalu fokus sama rencana awal, bisa jadi kita efisien banget. Tapi, sia-sia kalau ternyata pasarnya udah belubar atau ada peluang lain yang jauh lebih gede. Tepat sekali. Tentu tantangannya ya gimana memutuskan kapan harus tetap gaspol fokus, kapan harus sedikit nengok atau bahkan belok arah. Nggak ada rumus pastinya sih, tapi paling nggak kesadaran soal siklus fokus jelajahi fokus ini udah bagus banget. Oke, jadi pelajaran penting nih buat Anda yang dengerin dari pembahasan kita. Fokus itu vital buat eksekusi, iya. Tapi jangan sampai bikin kita buta sama sekitar. Dan eksplorasi, atau paling nggak kewaspadaan sama sekitar itu sering jadi cara buat nemuin harta karun yang mungkin nggak ada di peta awal kita. Nah, mungkin ada pertanyaan reflektif nih yang bisa muncul dari sini. Dalam kerjaan atau proyek Anda sekarang, kira-kira gimana ya siklus fokus, jelajahi fokus ini bisa diterapin? Lagi pas di fase mana nih? Perlu jelajahi dikit atau emang lagi waktunya fokus pol buat eksekusi? Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Dan mungkin sebagai penutup ya, pemikiran yang agak provokatif nih dari materi ini. Jangan-jangan risiko terbesar buat inovasi itu bukan karena kita kehilangan fokus sesaat buat eksplorasi, Tapi apa? tapi justru karena kita terlalu kaku pegang fokus awal, sampai akhirnya kita ngelewatin kesempatan besar yang sebenarnya mungkin udah ada di depan mata kita. Sesuatu buat Anda pikirkan.